Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, COVID-19 yang masih membuat sebagian orang panik. Tadi sore ana mampir ke apotek. Ada tulisan besar di depannya, masker habis, alkohol habis. Kemudian yang membuat orang panik, tulisan di bawahnya, tidak tahu kapan datang. Subhanallah jemaah. Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Terkadang Allah menakutin hambanya agar hambanya lari kepada Allah. Manusia hanya berusaha, manusia berupaya, segala hal dilakukan olehnya. Tapi tetap yang memiliki hak veto menentukan itu Allah Azza wa Jalla. Di surah Al-Buruj, Allah mengatakan, Inna batsha rabbika la syadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Sesungguhnya hukuman Allah itu keras. Allah yang memulai dan Allah yang mengembalikan. Kita dulu nggak ada, lalu kita ada, kemudian kita akan tiada, kemudian kita akan dikembalikan. Allah yang memulai dan Allah yang akan mengembalikan. Allah itu Maha Pengampun dan Dia Maha Mencintai. Dia dicintai karena kebaikannya, karena keindahannya, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Dzul arsyil majid. Allah itu yang memiliki arsy yang agung sekali. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah maui, apa yang Allah kehendaki. Allah tidak ditanya kenapa Dia melakukan itu, tapi kita yang bakal ditanya, karena kita bukan makhluk merdeka. Kita hamba, kita budak yang seharusnya taat dengan perintah. Mungkin banyak di antara kita yang lupa dengan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla.
Allah menceritakan bagaimana kejadian Fir'aun, bagaimana mereka hilang tinggal cerita. Kita pun bisa menjadi cerita. Tinggal engkau mau jadi cerita baik atau cerita buruk. Maka Ana sampaikan kepada para dokter, para medis yang berada di garda terdepan, yang mungkin ya alat pelindung diri tidak memadai. Tapi ketahuilah, mereka yang sudah melindungi diri pun tetap akan mati. Mungkin tidak di rumah sakit, mungkin tidak sedang menangani pasien COVID-19, tapi kita semua bakal mati. Maka nasihat Ana buat semuanya, sabar. Sabar. Ya mau gimana? Kita tahu dengan segala keterbatasan. Tapi kita punya Allah Rabbul Alamin. Berdoalah, memohon kepada Allah. Mulai semua pekerjaanmu dengan bismillah. Mungkin ada banyak pengorbananmu yang tidak dihargai. Sejatinya manusia tidak menghargai kebaikan Allah Azza wa Jalla. Kufur kebanyakan manusia. Gimana akan menghargaimu? Maka mintalah hak-hakmu yang mungkin tidak engkau dapatkan dari manusia kepada pencipta manusia. Tidak ada satupun kebaikan yang engkau lakukan kecuali akan dicatat. Mungkin tidak dilihat oleh atasanmu, tidak dipandang oleh pejabat-pejabat, tapi Allah senantiasa memandangmu, melihat apa yang kau kerjakan. Barakallahu fiik. Itu sebagai mukaddimah karena Ana melihat kondisi negeri kita semakin mencekam. Kita tidak boleh panik. Kepanikan hanya akan menambah penyakit buat diri kita. Tapi kita waspada, berdoa, ikutin arahan-arahan yang sudah disampaikan. Jangan keluar rumah kecuali kalau memang diperlukan. Social distancing juga perlu buat kita semua. Jangan sok kuat. Nggak ada yang kuat di depan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Sering-sering baca la haula wa la quwata illa billah. Baca doanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Api yang panas membakar bisa menjadi dingin dan keselamatan. Penyakit itu pun bisa menjadi obat buat kita. Obat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini. Kita masuk ke bab 280 yang judulnya As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita nih mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak atribut yang mungkin kita kenakan. Berulang kali kita berganti status, tapi kita tetap menyatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu bukan hanya ucapan di lisan dan bukan pula ungkapan di tulisan. Tapi cinta adalah benih yang tumbuh di dalam hati, yang kemudian dia mengeluarkan akar untuk masuk ke relung-relung hati. Lalu benih itu mengeluarkan dahan,
untuk tumbuh keluar. Akan nampak di tangan kita. Akan nampak di bibir kita. Akan tampak di pandangan kita. Cinta dibuktikan dengan perjuangan dan pengorbanan. Kalau bicara Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah cinta kepada beliau. Bahkan pintu surga tidak akan dibukakan kecuali beliau datang meminta untuk dibukakan. Umat manusia yang jumlahnya miliaran kelak akan berkumpul di padang mahsyar. Mereka akan panik. Mereka ketakutan. Ada neraka yang sedang menanti. Ada sirat yang harus dilewati. Mereka didiamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka akhirnya meminta tolong kepada Nabi Adam alaihissalam agar berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Adam angkat tangan, menyuruh mereka untuk menjumpai Nabi Nuh. Maka umat manusia datang menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pun pulang dengan tangan kosong. Mereka datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama juga Nabi Ibrahim tidak mampu. Kemudian mereka berangkat menuju kepada Nabi Musa. Berakhir ke Nabi Isa alaihissalam. Tapi nabi-nabi yang termasuk ulul azmi minar rusul, nabi-nabi yang penyabar, ternyata mereka angkat tangan. Mereka merasa, mereka tahu diri kalau makom itu makomnya Nabi Muhammad SAW. Maka umat manusia datang menjumpai Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mereka mengutarakan kepada Nabi SAW keinginan mereka, Nabi SAW mengatakan, Analaha, analaha. Aku, itu punya aku, kata Nabi SAW. Maka Nabi pun sujud di bawah arsy Allah Azza wa Jal. Lalu Allah bukakan pujian buat Nabi kepada Allah Azza wa Jal. Dan kemudian Allah mengatakan kepada Nabi SAW, Irfa' ra'sak. Angkatlah kepalamu. Wasal tu'ta. Mintalah. Yang kau pinta akan diberikan. Washfa' tushaffa'. Dan kau ingin menolong orang, memberikan syafaat kepada orang, silahkan. Syafaatmu akan diterima. Itu Nabi kita alaihissalam. Maka buktikan cintamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengenali beliau. Tak kenal maka tak sayang. Dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala kondisi. Dan dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Azza wa Jal berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Bayangkan. Allah. Siapa itu Allah? Yang menciptakan ana dan antum. Yang menciptakan segala keindahan yang kita lihat. Yang menurunkan COVID-19. Yang membuat orang-orang sadar. Yang memiliki surga dan neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Salawat Allah untuk Nabi adalah pujian yang berbalut rahmat. Dipuji Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang muji omong kosong. Sampai ada yang mengatakan kami nggak butuh pujian. Kami butuh tindakan. Nabi alaihi salatu wassalam dipuji oleh Allah di hadapan malaikatnya, dibalut dengan rahmatnya. Subhanallah. Malaikat-malaikat Allah, mendoakan Nabi alaihi salatu wassalam. Saling memuji Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tahu dengan manusia ini. Kemudian Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau beriman, dengarkan. Bersolatlah engkau dan ucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap solat kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hari ini berapa kali kita bersolat untuk Nabi alaihi salatu wassalam? Coba setiap muslim bertanya. Tadi pagi, apakah dia telah mengkhususkan waktu untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Petang tadi, atau siang, atau sore, atau kapan aja kau punya waktu, sekarang nih waktunya banyak-banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita stay at home, nggak kemana-mana kita di rumah, kerja di rumah. Sampai ada kawan cerita, ana baru sekarang bisa ngantor pakai sarung, Ustaz. Keluar kamar langsung masuk kantornya. Dengan sarungnya, dengan kaos oblongnya, dia duduk. Kesempatan. Engkau tidak lagi harus, teman-teman yang di Jakarta mungkin, tidak harus berdiri di kendaraan umum. Keluar pagi hari dari rumah. Engkau punya waktu banyak untuk bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Manfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik. Wahai Rasulullah, aku itu banyak bersalawat atasmu. Fakam aj'al laka min salati. Berapa banyak dari doa-doaku yang panjatkan yang aku jadikan salat untukmu. Artinya, dia ingin tahu berapa banyak nih dia harus bersalat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta. Terserah engkau, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Terserah engkau. Faqultu rubu', gimana menurutmu kalau seperempat doaku isinya salawat untukmu? Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Terserah engkau, Ubay. Tapi kalau engkau tambah, itu lebih baik untukmu. Qultu nisf, gimana kalau separuhnya? Separuh permohonanku isinya salawat untuk. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Terserah engkau, Ubay sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau engkau tambah, itu lebih baik. Seperempat, setengah. Lalu Ubay mengatakan, fathuluthain. Gimana kalau 2/3 dari doa-doaku isinya salawat untukmu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Terserah engkau, Ubay, tapi kalau engkau tambahin itu lebih baik untukmu. Lalu apa kata Ubay? Aj'al laka salati kullaha. Kalau begitu semua permohonanku aku ganti salawat untukmu, wahai Nabi SAW.
Ahibati fillah, banyak di antara kita yang meremehkan sholawat. Apa yang akan didapat ketika seorang menjadikan waktu-waktu permohonan dia kepada Allah isinya salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk." Kalau itu yang kau lakukan, maka kegalauan, kepanikan, kegundahan akan dicukupkan dari dirimu. Selesai. Engkau akan jadi manusia hidup tanpa kegalauan. Di dunia engkau berbahagia. Karena kalau bicara kebahagiaan, ketika seorang tidak galau hidupnya, tidak ada kesedihan atau beban atau pikiran yang memenuhi dan menyesakkan dadanya, dia akan bahagia. Walaupun dia tidak kaya. Dan dosa-dosamu akan diampuni. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu kita nggak mau sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan baca nih beberapa hadis yang disebutkan Imam Bukhari berkaitan dengan sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan Imam Bukhari, haddatsana Yahya bin Sulaiman. Qala haddatsani Ibn Wahab. Qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Darraj. Anna Abul Haytham haddatsahu عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإن له زكاة. Ini hadis secara sanadnya dhaif. Kita akan baca artinya. Dari Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan beliau bersabda, Muslim mana saja yang tidak memiliki harta untuk disedekahkan, hendaklah dia berkata dalam doanya, Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammadin, salawatmu untuk Nabi Muhammad, hambamu, utusanmu, dan salawatmu untuk orang-orang yang beriman, dan yang laki-laki, yang wanita, yang muslimin dan muslimat, maka doa itu akan menjadi sedekah buat dia. Al-kalimatut thayyibah sedekah. Sejatinya, kalimat yang baik itu sedekah. Ucapan yang baik, bahkan senyummu, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kita tersenyum buat saudara kita, itu sudah dapat pahala sedekah. Apalagi salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika engkau nggak punya uang, bukan berarti engkau tidak bisa bersedekah. Banyak orang yang berpikir membantu itu hanya dengan uang. Bersedekah itu hanya dengan materi. Ketika tidak ada materi, nggak bisa sedekah, nggak bisa membantu. Kata siapa? Ini sekarang rakyat Indonesia. Dimanapun kau berada. Berdoalah. Meminta afiat. Meminta keselamatan. Untuk dirimu. Iya. Untuk keluargamu. Untuk para medis. Untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Sampai untuk satpamnya, untuk cleaning service yang di rumah sakit. Dan untuk negeri kita. Engkau mungkin tidak mampu berbagi harta. Tapi hendaklah engkau mendoakan mereka. Stay at home, tetap di rumah. Berdoa buat mereka. Engkau dapat pahala sedekah, duitmu nggak berkurang, dapat pahala sedekah. Jangan sibuk bikin komentar. Nulis komentar, kadangkala isinya cacian, makian.
Ini waktu untuk diam. Jaga lisanmu, jaga tubuhmu dalam rumah. Doakan mereka. Wallahi jamaah, kalau lihat kondisi mereka yang ngobatin orang-orang yang positif corona, kadangkala ya pelindungnya nggak sesuai dengan SOP. Yang awalnya dia membantu pasien COVID-19, akhirnya dia jadi pasien COVID-19, kemudian mati. Maka doakan mereka. Mereka akhirnya nggak bisa ketemu keluarga, ngurusin orang. Kadangkala keluarganya pun tidak dapat melihat dia kembali, karena harus meninggal dengan COVID-19. Ini ternyata ada peluang bagi kita untuk banyak-banyak salawat buat Nabi SAW, buat orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, buat umat Islam, yang laki-laki dan wanita. Doakan mereka. Engkau dengan setiap muslim yang kau doakan, engkau akan dapat pahala. Maka jangan pernah pelit berdoa. Kemudian di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Ala. Qala haddatsana Ishaq ibn Sulaiman an Sa'id ibn Abdurrahman maula Sa'id ibn al-As. قال حدثنا حنظلة ابن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. Ini hadis secara sanadnya dhaif, tapi secara makna ada beberapa yang sahih berkaitan dengan syafaat orang yang bersolat kepada Nabi SAW, maka Nabi akan memberikan syafaat. Iya, tapi memberikan kesaksian dengan mati syahid, wallahu a'lam. Yang ada salawat-salawat yang kita bacakan itu akan dipaparkan kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummati as-salam." Atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya traveling, siaha. Mereka jalan-jalan nih malaikat. Iya. Jalan-jalan ngapain? Mereka menyampaikan salam, salawat dari umatku kepada Nabi SAW. Jadi ketika engkau membaca salawat, salawatmu itu akan dikirimkan kepada Nabi SAW. Jadi nggak perlu kita kirim salam sama orang. Kirim salam ya kalau engkau datang ke Madinah kepada Nabi SAW. Engkau di tempatmu ada malaikat yang sudah langsung menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Kemudian di dalam hadis tentang fadilah hari Jumat, Rasulullah SAW mengatakan min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat.
Panjang hari ini, ternyata yang terbaik adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Dan pada hari itu Nabi Adam dicabut nyawanya. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah. Pada hari itu ditiupkan sangkakala, kehancuran dunia ini. Dan pada hari itu pula dibangkitkan manusia kembali. Fa'akthiru alayya minas salati fih. Hendaklah pada hari itu kalian banyak-banyak bersalat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ini hari Jumat. Harinya salawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian itu dipaparkan kepadaku. Dibawa. Malaikat-malaikat itu bawa itu disuguhkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu alaika salatuna wa qad arimta. Gimana salat kami dipaparkan kepadamu sedangkan engkau sudah hilang. Tulang-tulangmu udah hancur. Qala innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Maka dapat syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi jadi tahu nih umat yang banyak sholawat. Jadi jangan mengaku-ngaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum hanya bersalawat pada momentum-momentum tertentu. Ada acara baru salawat buat Nabi alaihissalatu wassalam. Terus kapan? Kapan kau punya waktu? Anda masih ingat sebuah cerita yang moga antum juga ingat. Tentang kisah seorang wanita tua di Jogja. Yang setiap selesai sholat asar, dia datang ke musola atau ke masjid ya. Di depan masjid ada pohon yang daunnya jatuh. Maka si ibu tua ini bawa tongkat yang di ujungnya ada pakunya. Dia kumpulin itu daun satu persatu. Remaja masjid bingung sama ibu tua ini. Kenapa kok nggak bawa sapu? Bukankah dengan disapu akan lebih cepat dan memanfaatkan waktu juga? Akhirnya suatu sore sebelum ibu tua itu datang, remaja masjid ini menyapu itu daun. Mereka ingin melihat respon dari ibu tua. Tahu-tahu ibu tua datang melihat halaman masjid sudah bersih. Dia meneteskan air mata. Si remaja masjid bingung. Seharusnya perempuan tua itu bersyukur. Gak perlu capek-capek lagi nyapuin. Ngumpulin itu daun. Akhirnya mereka bertanya, kenapa ibu menangis? Kan udah enak, udah bersih dan kita sapu. Ibu tua itu mengatakan, sejatinya dengan setiap daun itu aku bersolawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Subhanallah jamaah. Kita ini berapa kali salawat buat Nabi alaihissalatu wassalam. Ngakunya cinta. Barakallahu fiik. Dan bicara salawat, sirah salawat. Lafaz salawat yang paling indah adalah yang kita baca pada waktu sholat kita. Dan ada beberapa versi. Amalkan yang sahih. Baca lagi. Dan baca itu di luar sholat. Silahkan. Kemudian di hadis 642. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nuaim
قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسا ومالك ابن أوس ابن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه فخرج عمر فأتبعه بفخارة أو مطهرة فوجده ساجدا في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه 10 ورفع له 10 درجات. Subhanallah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Salamah bin Wardan. Dia berkata aku mendengar Anas dan Malik bin Aus bin Hadathan meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah pada suatu malam keluar beliau. Yatabarraz. Dulu sebelum di rumah-rumah di kota Madinah dibikin toilet, ada WC di rumah, mereka kalau buang hajat itu pergi ke tempat yang jauh dari perumahan. Ada lokasi yang terbuka, di sana mereka buang hajat mereka. Dan biasanya dilakukan di malam hari, karena nggak kelihatan orang. Nabi kita alaihissalam pernah seperti itu. Beliau manusia yang terindah jemaah. Sayyidu waladi Adam. Kalau beliau ingin kenikmatan dunia, Allah akan berikan kepada beliau alaihissalam. Sampai para sahabat kalau melihat hidupnya Rasulullah SAW menangis mereka. Beliau keluar, ketika beliau pergi, nggak ada yang ikut Nabi alaihissalam. Biasanya ada Anas bin Malik, biasanya ada Abdullah bin Mas'ud, biasanya ada Rabi'ah, ada sahabat-sahabat junior ya, sahabat-sahabat kecil yang biasa, kalau Nabi pergi mereka ikut. Pada waktu itu nggak ada. Umar melihat itu, maka Umar ikut. Dia mengikuti Nabi SAW, dia bawa air, dia bawa wadah untuk bersucinya Nabi alaihissalam. Ketika Umar ikut, tahu-tahu Nabi alaihissalam sedang sujud di jalan. Bisa jadi masrab ini bukan jalan, coba. Disebutkan di sini tempat yang dekat dengan ada kolam mungkin yang biasa digunakan untuk mengairin kebun kurma. Nabi sedang sujud di sana. Lalu melihat itu, Umar alaihissalam menjauh. Kemudian dia duduk di belakangnya Nabi alaihissalam. Dia tungguin Nabi alaihissalam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya. Faqala ahsanta ya Umar. Maka Nabi alaihissalam mengatakan ahsanta ya Umar. Engkau telah berbuat baik wahai Umar. Jadi ini ada sunnah jemaah. Kalau ada orang berbuat baik, maka kita ucapkan untuk dia ahsanta. Ahsanta. Engkau telah berbuat baik. Barakallahu fikum. Ketika engkau melihatku sedang sujud, kemudian engkau menjauh dari aku. Umar tidak bertanya,
Kenapa Nabi sujud alaihi salatu wassalam? Beliau tidak sedang dalam sholat, tapi beliau sujud. Ternyata sujud itu adalah sujud syukur. Ada kabar gembira apa yang membuat Nabi alaihissalam sujud syukur? Nabi mengatakan alaihissalam, sesungguhnya Jibril mendatangiku. Kemudian Jibril berkata, Man shalla alaika wahidatan. Barang siapa yang bersalawat kepadamu satu kali. Nih, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadamu satu kali. Sallallahu alaihi asyra. Maka Allah Jalla Jalaluh akan bersalawat kepada hamba ini 10 kali. Bayangin jemaah. Kita salawat sekali, Allah salawat buat kita 10 kali. Allahu Akbar. Gimana Nabi nggak sujud? Wa rafa'alahu asyra darajat. Bukan cuma itu, Allah angkat 10 derajat. Cuma sekali. Betapa nikmatnya bersalawat kepada Nabi alaihissalam. Nabi bersyukur sujud karena Allah memberikan pahala yang besar buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau masih menulis salawat dengan SAW. Solam. Engkau masih menulis seperti itu. Engkau tidak ingin tulisanmu itu dibalas 10 salawat buat Nabi alaihissalam dari Allah Azza wa Jalla buat dirimu. Kalau bicara salawat dari Allah Azza wa Jalla untukmu, rahmatnya, kasih sayangnya, hidayahnya, subhanallah. Ketika lo berbincang tentang orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, Allah mengatakan wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka orang yang yakin semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kita bakal kembali kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka dapat apa? Apa kabar gembiranya? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka akan dapat salawat dari Allah. Dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtad. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka jangan malas-malas bersalawat buat Nabi alaihissalatu wassalam. Terus isi waktumu, kekosonganmu, waktu luang yang merupakan nikmat yang banyak orang tidak mensyukurinya. Nih buat pasien-pasien COVID-19. Ada yang udah positif. Ada yang masih PDP. Ada yang ODP. Ada yang yang nggak tahu dengan kondisi dirinya. Engkau menanti untuk dites, menanti kabar hasil tes, dan menanti kematian atau kesembuhan. Maka ingat dengan hadis ini. Basahi bibirmu dengan mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Bosan, ganti salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bosan, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Terus salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan doa yang tidak dibarengin dengan salawat. Doa tuh usahakan di awal ada salawat. Di tengah-tengah doa isinya salawat. Ditutup dengan salawat. Karena doa tanpa salawat itu akan bergantung. Gimana engkau tidak salat buat Nabi SAW? Sedangkan engkau bisa berdoa. Engkau bisa kenal Allah Azza wa Jalla. Bisa memahami mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tahu jalan menuju surga. Bagaimana melewatin sirat. Semuanya itu lewat Rasulullah SAW. Kemudian engkau tidak berdoa buat Nabi SAW. Ada manusia-manusia yang tak tahu diri. Nabi nggak perlu sama salawatmu. Engkau nggak mau salawat. Allah udah salawat buat Nabi SAW. Malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tak terhingga udah salawat buat Nabi SAW. Allah tuh ingin engkau dapat kebaikan. Dikasih kebaikan. 10 salat dari Allah. Diangkat derajatnya 10 sama Allah Azza wa Jal. Lalu engkau masih terhitung salawatmu. Perbanyak salat kita jemaah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq an Barid ibn Abi Maryam sami'tu Anas bin Malik عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا وحط عنه 10 khati'at. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq dari Barid atau Buraid bin Abi Maryam. Dia mendengar Anas bin Malik berkata dari Nabi SAW, barang siapa yang berselawat 1 kali untukku, maka Allah akan berselawat 10 kali untuk dia. Sama dengan hadis yang pertama. Ada satu tambahan yang membuat salawat itu jadi lebih indah. Yang membuat kita lebih semangat lagi bersalawat buat Nabi SAW. Sebelum ana bacakan, ana izin minum dulu jemaah. Masya Allah. Bismillah. Apa tambahan itu? Allah akan hapuskan dosanya 10. Kita berbuat dosa terus-terusan. Penghapus dosa itu bukan hanya istighfar. Ya, amal soleh juga bisa menghapuskan dosa. Dan ternyata satu amalan yang bisa menghapuskan 10 dosa. Ini sholawat buat Nabi SAW. Kurang baik seperti apa Allah sama kita? Kurang indah seperti apa salawat kepada Nabi SAW? 10 salawat dari Allah, 10 derajatnya diangkat, 10 dosanya dihapuskan. Maka saatnya kita memperbanyak salawat buat Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah. Ketika seorang duduk, berkumpul, banyak obrolan-obrolan yang mungkin kurang bermanfaat.
di grup. Sekarang ngobrolnya di grup. Ngobrolnya pakai video call. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa 'adzabahum wa in syaa ghafara lahum." Tidaklah satu kaum yang duduk bermajelis, kemudian dalam majelis tersebut, dalam perkumpulan tersebut, mereka tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Mereka juga tidak berselawat kepada Nabi SAW, melainkan majelis itu adalah majelis yang hampa buat mereka. Majelis yang mereka akan dihisab dengannya. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab mereka. Karena waktu diberikan kepada mereka, tapi ternyata mereka tidak pandai memanfaatkan waktu. Dan kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni mereka. Ahibati fillah, orang yang paling pantas dengan Nabi SAW adalah orang yang paling banyak selawat buat Nabi SAW. Kemudian kita masih bersantai ria. Kemudian di hadis selanjutnya di bab 281. Masya Allah. Ini berkaitan dengan orang yang disebutkan Nabi SAW di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Imam Bukhari mengatakan, "Haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qala akhbarani Abdullah bin Nafi' as-Sa'igh an Isam bin Zaid وأثنى عليه ابن شيبة خيرا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر." Nih, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman bin Syaibah, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdullah bin Nafi as-Sa'igh dari Isam bin Zaid dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW menaikin mimbar, raqal mimbar. Mimbar Nabi SAW itu ada 3 anak tangganya. Beliau naik. Falamma raqad darajal ula qala amin. Ketika beliau naik di anak tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Thumma raqad thaniyah. Kemudian beliau naik ke anak tangga yang kedua. Faqala amin. Beliau mengatakan amin. Kemudian beliau naik ke anak tangga yang ketiga, lalu beliau mengatakan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," alaikas salatu wassalam, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Kami mendengarmu mengatakan amin 3 kali. Tapi kami nggak tahu apa yang engkau aminkan. Qal, lamma raqaitu ad-daraja al-ula, ketika aku naik ke anak tangga yang pertama, ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku alaihi salam, faqala syaqiyun abdun adraka Ramadan thumma salakha min falam yughfar lahu. Sengsara seorang hamba. Sengsara seorang hamba, kesengsaraan yang sangat menakutkan. Nanti di akhirat itu hanya ada 2 manusia, syaqiyun wa sa'id.
Satu kelompok syaqi, neraka tempat mereka. Yang kedua sa'id, orang yang berbahagia. Ini orang syaqi, hidup di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Jemaah, kita mau masuk bulan Sya'ban. Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Kira-kira tinggal 30 hari atau 31 hari Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Sudah berapa banyak Ramadan yang kita lewati. Seperti orang yang masuk ke mesin pencuci, keluar dari mesin cuci itu tetap kotor. Syaqiyun abdun, hidup di bulan Ramadan, dapat Ramadan. Ramadan itu kemudian pergi, berlalu, dan dosa-dosa dia nggak diampuni. Ngapain engkau di bulan Ramadan? Puasa 30 hari. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Kita perlu mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan. Allah sediakan bulan Rajab, bulan haram. Lalu ada bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal. Bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban. Dzaka syahrun baina Rajab wa Ramadan. Yaghfalu anhu nas. Banyak manusia yang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Apalagi dengan corona, COVID-19, akhirnya orang jadi lupa bahwa sebentar lagi kita masuk ke bulan Sya'ban. Ingat, bulan Sya'ban itu sejak dulu udah banyak orang yang lalai. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Maka ingat, kita mau masuk bulan Sya'ban. Banyak orang lalai. Turfa'u fihil a'mal. Di bulan Sya'ban ini, amalan manusia diangkat. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Itu kata Nabi alaihissalatu. Maka usahakan jangan sampai puasa kita hanya Ramadan saja. Nggak apa-apa memang orang puasa Ramadan saja. Karena itu yang wajib. Tapi perlu pemanasan orang berpuasa. Perlu penyesuaian. Orang kalau mau lari 10 kilometer tanpa latihan, biasanya dia larinya terpaksa, nggak enak. Tapi kalau dia berlatih, hari ini dia jalan kaki, besok lari-lari kecil-kecil, mulai fisiknya nyaman, masuk Ramadan, langsung dia start, bener. Nih, Rasulullah SAW mengatakan, fakultu amin, maka aku katakan amin. Semoga sengsara tuh orang yang dikasih bulan Ramadan, tapi nggak bisa bersih-bersih dia, tetap kotor. Bahkan ada yang bertambah dosanya di bulan Ramadan. Thumma qala syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang hidup dikasih nikmat sama Allah, kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya masih hidup. Tapi ternyata dia nggak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Nih orang nggak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Kita mau berbuat baik sama orang lain, mungkin ria. Sama orang tua sendiri kok nggak berbuat baik. Jadi kalau ada anak-anak yang nampak baik di depan masyarakat, tapi dia buruk di depan orang tuanya sendiri, ini tanda anak yang pura-pura baik. Ini orang tua yang telah membesarkanmu, engkau tidak berbuat baik sama dia. Maka syaqi. Kalau ada orang yang seperti itu di dunia, syaqi. Dan di akhirat
akan dihisab dengan hisab yang berkaitan dengan orang tuanya. Maka pernah ada seorang yang menangis ketika ibunya meninggal dunia. Lalu teman yang, udahlah ini kan udah takdir Allah, kau yang sabar. Aku nangis bukan karena kepergian ibu meninggal dunia, udah selesai. Tapi pintu surgaku ditutup, udah selesai. Pintu surga lewat ibu, selesai sudah. Kalau nggak sempat kita berbakti, kau mau berbakti setelah mereka mati, ya terus berbakti. Tapi engkau kehilangan pintu surga yang terindah. Yang ketiga yang diaminkan oleh Nabi SAW, syaqiyun abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sengsara, celaka seorang hamba, melarat hidup seorang hamba, yang dirimu disebutkan di sisinya, kemudian dia nggak sholawat kepadamu. Jadi orang yang paling bakhil jamaah memang adalah orang yang tidak bersolat kepada Nabi SAW ketika disebutkan Nabi Muhammad pernah pergi. Ada tulisan Nabi Muhammad melakukan perjalanan lalu lisannya tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, syaqi. Maka kau sengsara. Dan Nabi mengatakan amin. InsyaAllah hadis ini kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Karena ada hadis yang semisal berkaitan dengan orang-orang yang sengsara gara-gara ada kebaikan di depan mata, tapi mereka mensia-siakannya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di malam hari ini dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan sekali lagi kami siarkan siaran ini dari studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Para pemirsa Roja TV dan mendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Tangerang. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana bacaan sholawat yang sahih yang singkat Ustadz buat zikir yang bisa dibaca sehari-hari selain sholawat di dalam sholat? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, kita nih suka mencari yang minimalis, yang singkat, yang pendek. Yang singkat, yang pendek, ya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mau ditambahkan dengan salam, ucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Assalatu wassalamu ala Muhammad. Coba kalau kita lihat ya, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Berapa detik tuh? Tapi tentunya berbeda. Salawat yang pendek dengan salawat Ibrahimiyah. Makanya tadi Ana sempat singgung. Ketika engkau capek bersalawat-salawat Ibrahimiyah, engkau mau yang pendek silahkan. Tapi tetap lebih utama salawat Ibrahimiyah. Di mana kita memintakan buat Nabi SAW salawat seperti yang Allah salawatkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Mereka sudah berlalu. Keluarga Nabi Ibrahim, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim AS. Kita mintakan untuk Nabi SAW sebanyak itu. Makanya ada orang yang salawat umpamanya Allahumma salli ala Muhammadin adadan nujum warrimal. Ya Allah, semoga salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sebanyak jumlah bintang di angkasa dan butiran pasir yang ada di bumi ini. Banyak itu. Tapi dengan salawat Ibrahimiyah tetap itu lebih utama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Untuk berikutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Saya dari Tanggul. Dari Pak Junadi Tanggul. Oh, Pak Junadi Tanggul. Silakan Pak Junadi.
Ini yang perlu saya tanyakan Pak Ustadz, lebih utama mana antara puasa sunnah, puasa sunnah Senin dan Kamis dan puasa sunnah Daud. Kemudian yang kedua, di saat kita mau tidur, kemudian kita ngambil wudhu dulu, terus tapi sebelum tertidur wudhunya itu batal karena buang angin gitu. Apakah harus wudhu lagi sampai tertidur gitu? Baik. Saya kira itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan puasa. Lebih utama mana puasa Daud dan puasa Senin Kemis? Maka kalau dilihat dari sisi puasanya, maka puasa Daud lebih utama. Rasulullah SAW mengatakan, khairus siyam siyami Daud, sebaik-baiknya puasa puasanya Nabi Daud alaihissalam. Maka itu yang lebih utama. Tapi kalau dilihat dari sisi manusianya, orang-orang ini berbeda-beda. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr Ibn al-As berkaitan dengan puasa Daud ini. Nabi menawarkan kepada beliau untuk puasa 3 hari. Engkau puasalah. Dia puasa terus, nggak berbuka-buka. Akhirnya Nabi SAW memanggil, memberikan nasihat. Engkau kalau mau puasa, ini Abdullah, puasalah engkau 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah, aku kuat. Aku bisa lebih dari 3 hari. Udah kata Nabi SAW, puasa Senin Kemis. Aku kuat. Udahlah, kata Nabi SAW, udah puasa sehari, berbuka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Kalau Senin Kemis itu berarti 8 hari. Ya. Kalau puasa 2 hari, puasa sehari, berbuka 2 hari, kira-kira puasanya 10 hari. Tetap dia maksa, merasa lebih kuat. Maka kata Nabi SAW, udah kalau gitu kau puasa sehari dan berbuka sehari. Itu puasa Daud yang paling mulia. Namun, Nabi SAW mengatakan, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Jadi yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi ada orang yang semangat berpuasa Daud hanya sebulan, setelah itu nggak puasa lagi. Lebih baik engkau memiliki puasa tiap bulan, 3 hari dalam sebulan, itu paling tidak. Engkau punya puasa itu. Kalau enggak ya Senin Kemis, fadhal, berarti 8 hari. Kalau masih mampu, ya sehari puasa 2 hari berbuka. Kalau kau masih mampu, bukan mampu puasanya, tapi mampu untuk istiqomah, untuk mendawamkan hal itu. Karena Abdullah bin Amr bin As di akhir hayatnya menyesal kenapa dia tidak ambil rukhsah dari Nabi SAW ketika beliau memberikan pilihan untuk berpuasa. Karena kadang-kadang orang tua susah nantinya. Sekarang masih muda. Dan Abdullah bin Amr bin As nggak mau meninggalkan puasa tersebut. Dia tetap berpuasa. Sesuai dengan yang pernah diminta oleh Nabi SAW, walaupun kondisinya sudah tua. Karena dia tidak ingin berpisah dengan Nabi SAW. Sedangkan amalan yang dulu dikerjakan di hadapan Nabi SAW, kemudian dia tinggalkan. Adapun berkaitan dengan wudhu sebelum tidur. Memang, usahakan tidur itu dalam kondisi berwudu. Walaupun nanti dalam tidurnya, wudunya akan batal. Kalau sebelum tidur itu engkau telah berhadas,
maka lebih utama buat engkau untuk wudhu kembali. Kenapa? Karena engkau akan tidur tanpa wudhu. Ketika batal, namanya orang batal, kadang-kala orang itu masih dalam kondisi berwudhu. Setelah sholat isya, sampai tidur pun dia dalam kondisi suci. Tapi ada orang yang batal setelah itu, ya silahkan kau berwudhu lagi. Kalau memang mau, tapi kalau engkau merasa berat, ya udahlah tidur. Artinya jangan sampai kita ini memberatkan diri kita. Karena ada orang-orang yang memberatkan dirinya, pada akhirnya dia merasa benci dengan agama ini. Jangan. Jadi ketika engkau mampu melakukan itu, lakukan dan istiqamah di atasnya sambil meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk banyak sekali pertanyaan Ustaz, diantaranya dari Bapak Eben di Kalimantan Selatan dan juga hamba Allah yang ingin bertanya terkait dengan sholawat yang biasa diamalkan, sholawat najilah, sholawat badar, maupun sholawat nariyah. Apa diperbolehkan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan macam-macam sholawat. Ada banyak kali macam sholawat itu. Ada sholawat fatih, ya. Ada sholawat munjia, ada sholawat nariyah umpamanya. Berkaitan dengan sholawat-sholawat itu, mungkin ada beberapa catatan ulama terhadap sholawat yang dibaca, karena memang berkaitan dengan tawasul dengan diri Nabi alaihi salatu wassalam. Contohnya nih, di sholawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqta bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam binuri wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Yang pertama harus kita ketahui, salawat ini bukan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ingat, bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dari para sahabat Nabi. Tapi ada seorang yang membuat salawat ini. Secara isi salawat ini, yang menjadi catatan ulama adalah berkaitan dengan bertawasul dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diperintahkan bertawasul dengan kecintaan kita kepada Nabi SAW, kepada salawat itu sendiri. Tapi dengan Nabi SAW, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, dan kita tahu pendapat yang lebih kuat insya Allah dan pendapat yang benar, bahwasanya kalau mau bertawasul itu, bertawasullah dengan 3 hal. Yang pertama, bertawasul dengan asma'ullah al-husna. Yang kedua, bertawasullah dengan amal soleh yang kita kerjakan. Yang ketiga, bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nabi alaihissalam sudah meninggal dunia. Jadi masalah ini adalah masalah tawasul dengan Nabi alaihissalam. Baik, itu catatannya. Maka lebih baik ketika kita melihat ada perselisihan di antara para ulama dan ternyata ada sholawat yang aman. Cuma kadangkala manusia ini menjadikan sholawat yang bukan dari Nabi SAW ini bisa mengalahkan sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dibuat-buat nanti keutamaannya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Akhirnya orang itu malas dengan sholawat yang dari Nabi SAW. Ini yang kadang-kadang terjadi di masyarakat.
Dikasih salawat, oh biasa. Nih loh, salawat ini bisa seperti ini, bisa seperti itu. Maka hendaklah kita ketika ada perselisihan, fa'alaikum bisunnati. Udahlah, daripada ribut. Nih ada sunnah Nabi SAW, ada salawat yang tidak diperselisihkan sama sekali. Yang pasti kebenarannya. Maka kita harus hati-hati dengan salawat-salawat yang dibikin, yang memang mungkin nanti ada bumbu-bumbunya yang membuat selawat itu bisa lebih viral daripada selawat Nabi SAW yang diajarkan oleh lisan Nabi sendiri SAW. Ada lagi selawat Fatih ya yang disebutkan. Ini termasuk satu hal yang kita perlu berhati-hati ketika kita dapat amalan. Pertama kita cross check kebenaran amalan tersebut sampai kepada Nabi apa tidak. Kalau hanya sampai kepada alim ulama itu manusia biasa yang bisa salah, yang bisa benar, yang amalannya diterima dan ditolak kecuali Nabi alaihissalam. Kemudian dilihat isinya. Salat Fatih ini ada banyak kemuliaan-kemuliaan salat Fatih ini yang dikatakan bahwasanya orang yang mendapatkan salawat ini itu mendapatkan langsung dari Nabi SAW setelah Nabi meninggal dunia. Dan salawat Fatih ini dikatakan lebih baik daripada membaca Quran 6.000 kali. Ini adalah hal-hal yang tidak benar. Maka kita hendaklah lebih kritis lagi seorang muslim. Pertanyaan yang tadi ditanyakan itu tanda kita ingin tahu. Maka coba bertanya kepada orang-orang yang mengajarkan salawat tersebut. Gimana sih salawat yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam? Salawat ini dari siapa sebenarnya? Sehingga kita jadi tahu dengan apa yang kita amalkan. Ketika ada kritikan dari pihak lain tentang salawat tersebut, kita jadi tahu memang ini bikinan manusia yang perlu dikritisin. Kalau memang baik dan benar, ya kita amalkan. Tapi kalau memang ada hal-hal yang mungkin kurang baik atau menjadi tempat perdebatan, dan kita tahu setelah Nabi SAW meninggal dunia akan banyak perselisihan, dan solusinya kembali kepada sunnah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan kepada Ustaz atas jawabannya, dan sekaligus ini menjawab banyak pertanyaan yang masuk dengan pertanyaan senada seputar sholawat. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan kembali melalui line telepon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Asrul di Maluku. Bapak Asrul di Maluku, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak ingin tanyakan, salawat yang memakai Sayyidina dengan salawat yang tidak memakai Sayyidina itu yang mana yang bagus, Ustaz? Baik. Ya. Yang kedua, Ustaz, salawat apa yang bagusnya itu, Ustaz? Yang salawat yang bagaimana? Yang paling afdalnya itu salawat yang pakai Ibrahim atau yang enggak pakai, Ustaz? Baik. Iya, jazakallahu khair, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan salawat yang ditambahkan Sayyidina. Perlu diketahui bahwasanya Nabi alaihissalam itu adalah Sayyiduna. Beliau alaihissalam adalah Sayyidu waladi Adam. Yang termulia, yang terkemuka, yang terindah, yang terhormat di antara semua anak Adam. Nabi kita alaihissalam adalah yang paling mulia. Berkaitan dengan salawat kepada Nabi alaihissalam di luar solat, menggunakan Sayyiduna, selesai, aman, nggak ada masalah di luar solat. Tapi yang dibicarakan adalah yang di dalam solat. Bagaimana ketika kita solat membaca Allahumma sholli ala Sayyidina. Ingat, beliau Sayyiduna.
Beliau sayyidu waladi Adam. Tapi ketika sholat, Nabi SAW mengajarkan kepada kita tanpa sayyidun. Silahkan dibuka di buku-buku hadis, di buku-buku fikih. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani ketika membahas beliau dari madhab Syafi'i, tetap beliau lebih menguatkan yang menggunakan yang tanpa menggunakan sayyidun. Karena seperti itu datangnya dari Nabi SAW. Para sahabat membacanya seperti itu ketika sholat. Para sahabat diriwayatkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in meriwayatkan mereka dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin ada yang berpolemik mengatakan, iya Nabi itu kan Sayyiduna, tapi kenapa kita nggak boleh? Udah, lafaz yang dari Nabi SAW tetap kita gunakan seperti itu. Ini masalahnya di sholat. Dan diriwayatkan oleh para ulama di hadis-hadis semuanya seperti itu. Maka lebih baik dan lebih utama tetap sholawat seperti yang disampaikan Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang paling utama, jamaah. Jadi sekali lagi tadi Anda sampaikan, kita ini kadang-kala berselisih, bertikai, yang Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian bertikai dalam satu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Di situ kita akan mendapatkan jawaban. Kalau mungkin kita masih bimbang, ada yang mengatakan boleh Ustadz, mereka juga alim ulama, mereka juga tokoh agama yang baik. Nah, juga yang melarang orang baik juga. Jadi kita nggak perlu saling menyalahkan. Ini tokoh nggak cinta sama Nabi, ini cinta sama Nabi. Kembali kepada Nabi SAW. Ketika itu kita akan selamat insyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Dan untuk berikutnya Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir di kesempatan kita di malam hari ini. Pertanyaan dari hamba Allah di Padang. Ingin bertanya Ustadz, saya pernah berobat ke dukun. Kalau saya tidak bertobat kepada Allah sampai saya meninggal, sedangkan saya tetap sholat dan puasa Ustadz, apakah saya masih ada kesempatan masuk surga? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama berkaitan dengan berobat ke dukun. Perlu dilihat seperti apa bentuk pengobatan dia ke dukun tersebut. Apakah dia telah melakukan kesyirikan? Karena ada orang yang ke dukun, kemudian oleh dukun diperintahkan untuk menyembelih seekor ayam. Menyembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Kita tahu orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla terlaknat dan termasuk ibadah yang seharusnya kita peruntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka di sini hukum orang-orang yang berobat kepada dukun, kemudian dikatakan dia tetap sholat, tapi dia tidak bertobat dengan kelakuan dia. Kalau ternyata ritual yang dia lakukan tatkala dia berangkat ke dukun adalah salah satu bentuk kesyirikan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Karena kita tahu syirik itu ada dua. Ada syirik besar yang mengeluarkan dari Islam, ada syirik kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau yang dilakukan ketika keperdukunan adalah syirik kecil, umpamanya adalah umpamanya menjadikan sesuatu yang bukan sebab jadikan sebab. Umpamanya oleh dukun dikasih jimat umpamanya. Dia menjadikan jimat itu sebagai sebab. Dia tidak meyakini jimat itu menyembuhkan dia, tapi Allah tidak menjadikan jimat itu sebagai sebab. Maka dia telah melakukan syirik kecil. Maka perlu berhati-hati tatkala kita menvonis seorang. Tapi yang jelas kalau melihat ada saudara kita yang berangkat ke dukun, berikan nasihat kepada dia.
untuk berobat sesuai dengan yang Allah Azza wa Jal dan Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi kalau yang dilakukan ritualnya sudah melakukan kesyirikan besar dan tidak bertobat, kita tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ketika dia diperintahkan untuk berangkat ke pohon ini, ke gua ini, bertapa di sana, berdoa memohon kepada selain Allah Azza wa Jal, maka dia telah melakukan syirik besar. Tapi kalau sekedar tadi dikasih jimat umpamanya, selama dia tidak yakin dengan jimat tersebut, dia hanya menjadikan itu sebab, maka itu jadi syirik kecil. Dan dua-duanya adalah perbuatan syirik yang kita harus menghindarinya. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.